Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Aga. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya tentang ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuga Nur Cahya Al-Hodam dengan nilai akhir 260. Pertanyaan 1A mengenai pemangku kepentingan. Menurut saya tuh keterlibatan stakeholder dalam penilaian risiko tuh sangat penting. Karena melalui dialog kita bisa membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Keterlibatan tersebut itu membantu perusahaan untuk mendeteksi risiko baru dan menghindari bias penilaian jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Pemangku kepentingan internal dan eksternal itu memiliki peran yang berbeda. Pihak internal seperti karyawan dan manajer operasional adalah orang-orang yang tahu cara kerja mesin perusahaan. Mereka tuh memberikan detail teknis tentang bagaimana risiko bisa terjadi dan cara memperbaikinya di lapangan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal itu seperti regulator atau masyarakat lebih fokus pada dampak akhir, kepatuhan, dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya jawaban soal 1B. Karena perannya tadi berbeda, maka pelaporannya pun harus dibedakan. Untuk pemangku kepentingan itu yang internal, laporannya tuh harus sangat rinci dan teknis. Laporannya berisi log insiden atau analisis penyebab masalah, karena dipakai sebagai dasar keputusan operasional harian. Sebaliknya untuk pihak eksternal, laporan disajikan itu lebih ringkas dan sederhana, seperti laporan tahunan. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran umum profil risiko dan transparansi tata kelola tanpa membuka data sensitif perusahaan. Terus apa dampaknya jika perusahaan menyamakan perlakuan terhadap kedua pemangku kepentingan ini? Dampaknya tuh keputusannya bisa jadi bias dan perusahaan bisa gagal menangkap sinyal pasar. Perusahaan merasa aman berdasarkan data internal, padahal mungkin saja itu ada masalah dari eksternal. Contoh nyatanya tuh pada kasus Nokia. Manajemen saat itu tuh terlalu fokus pada indikator internal dan merasa teknologinya tuh unggul. Akibatnya tuh mereka gagal membaca preferensi eksternal pasar yang beralih ke smartphone layar sentuh. Kegagalan membedakan fokus ini tuh membuat Nokia kehilangan daya saing hingga menjual unitnya tuh ke Microsoft. Selanjutnya soal nomor 2 tentang kasus PT Sonic, penyedia logistik same day. Ada 3 isu utama di sini. Pertama tuh gangguan sistem pelacakan. Saat sistemnya down, pelanggan tidak bisa melacak paket. Akibatnya tuh layanan pelanggan penuh dengan komplain. Dan klien e-commerce itu bisa saja memutus kontrak karena PT Sonic dianggap tidak andal dalam menjalankan pekerjaannya. Hingga hilangnya kontrak inilah itu yang langsung memukul arus kas. Kedua, kenaikan harga BBM. Kondisinya itu memaksa bahwa perusahaan harus melakukan efisiensi rute dan secara langsung akan menggerus margin keuntungan harian. Ketiga, kurir yang kurang terlatih. Kurir yang salah jalan akan membuang bensin dan waktu, sedangkan kurir yang salah kirim memicu denda keterlambatan dan biaya pengiriman ulang. Tentunya hal ini tuh akan merugikan perusahaan. Selanjutnya mengenai prioritas risiko pada PT Sonic. Dari analisis saya tuh risikonya di sini yang paling berbahaya itu adalah gangguan sistem pelacakan. Alasannya karena sistem IT itu adalah tulang punggung operasional. Jika mati, maka seluruh layanannya tuh akan berhenti total dan reputasi perusahaan itu bisa hancur. Oleh karena itu, prioritas risikonya menurut saya yang pertama itu gangguan sistem. Gangguan sistem itu likelihood-nya tinggi karena sering terjadi dan impact-nya juga tinggi karena langsung menghentikan layanan utama ke pelanggan. Terus yang kedua, keterlambatan kurir. Likelihood-nya tinggi karena trennya terus meningkat. Namun impact-nya tuh berada di level sedang ke tinggi karena dampaknya biasanya bersifat lokal atau per pengiriman dan tidak mematikan sistem secara total. Ketiga, kenaikan BBM, likelihood-nya itu tinggi juga karena fluktuasi pasar yang tidak pasti. Tetapi impact-nya sedang karena perusahaan masih punya opsi mitigasi lain seperti penyesuaian tarif. Next. Untuk mengatasinya, saya mengusulkan kombinasi strategi preventif dan korektif kontrol. Untuk sistem, pencegahan adalah kunci. Kita wajib melakukan maintenance rutin untuk
hal ini dan melakukan uji beban agar server tidak kaget saat traffic tinggi. Jika masih error, langkah korektifnya adalah segera mengaktifkan disaster recovery plan agar layanan bisa pulih dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari. Terus untuk BBM, pemborosan dapat dicegah lewat optimasi rute digital. Koreksinya kita bisa berbagi beban biaya dengan pelanggan melalui penerapan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar. Terus untuk kurir dapat dicegah dengan pelatihan wajib sebelum mereka turun ke jalan. Jika kinerja buruk, maka perlu dievaluasi secara harian dan pelatihan ulang harus dilakukan sebagai langkah koreksi. Next, soal yang ketiga, beralih ke kasus RS medis. Di kasus ini tuh ada kesenjangan nyata antara risk awareness dan risk culture. Secara individu, para perawat itu memiliki risk awareness yang tinggi. Mereka sadar dan tahu bahwa prosedur tanpa dokumen itu berbahaya bagi pasien. Masalahnya ada pada risk culture dan budaya organisasi. Budaya di sana itu membuat mereka memilih diam, entah karena takut disalahkan atau merasa percuma lapor. Ini membuktikan bahwa kesadaran individu saja tidak cukup tanpa budaya yang mendukung dan terbuka. Kesadaran itu akan mati dan tidak berubah menjadi tindakan pencegahan yang nyata. Terus bagaimana sih kita menilai apakah budaya risiko di rumah sakit itu kuat? Di sini saya menggunakan kerangka lilac, di mana yang pertama itu leadership, apakah pimpinan itu benar-benar peduli dan menindaklanjuti laporan. Yang kedua yaitu involvement, apakah risiko yang ada itu dianggap urusan semua orang atau hanya urusan bagian ketiga. Yang ketiga itu learning, apakah saat ada insiden kita sibuk belajar untuk memperbaikinya atau sibuk mencari siapa yang salah. Yang keempat yaitu accountability, di mana kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab itu dan tidak saling menyalahkan. Dan yang terakhir itu ada communication, seberapa berani staf bicara jujur tentang masalah yang mereka temukan di perusahaan. Terus yang berikutnya yaitu solusi untuk RS medis. Di sini saya mengidentifikasi kelemahannya dulu. Yang pertama itu ada kegagalan leadership, di mana manajemen dianggap tidak serius, dan ada kegagalan komunikasi yang tergambar dari staf yang takut melapor. Usulan perbaikan dari saya yaitu untuk membangun no blame culture, di mana sistem pelaporan itu aman, pelapor tidak langsung dihukum jika salah, serta wajib ada umpan balik dari manajemen atas laporan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan edukasi rutin untuk menanamkan pemahaman bahwa keselamatan pasien itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya prosedur teknis yang dijalankan. Next, ya ini soal mengenai mini paper. Saya mengangkat kasus PT Bank Syariah Indonesia. Sebagai bank syariah terbesar hasil merger, BSI ini tuh memiliki risiko teknologi yang sangat tinggi. Pada Mei 2023, layanan BSI lumpuh total selama beberapa hari akibat serangan ransomware oleh kelompok Lockbit. Sayangnya pada awal kejadian, manajemen mengklaim bahwa ini hanya sebagai pemeliharaan sistem atau maintenance, bukan karena serangan cyber. Secara teknis, insiden ini tuh adalah risiko operasional akibat serangan cyber. Klasifikasinya adalah hazard risk atau risiko murni, karena adanya dampak yang hanya membawa kerugian tanpa potensi keuntungan. Dampaknya tuh sangat katastrofik. Menggunakan metode frame, BSI terpukul di semua sisi. Secara infrastruktur, layanannya mati total. Secara reputasi, kepercayaan nasabah hancur hingga memicu kepanikan penarikan dana. Dan secara finansial, biaya pemulihannya sangat besar. Terus bagaimana sih BSI merespon insiden ini? Secara teknis mereka tuh melakukan isolasi jaringan dan pemulihan bertahap. Langkah teknisnya itu sudah standar, namun masalah utamanya itu pada strategi komunikasi mereka. Sikap defensif dengan dalih maintenance menciptakan kesenjangan informasi. Publik merasa dibohongi ketika data mereka ternyata bocor ke dark web. Hal ini justru memperparah krisis kepercayaan dibandingkan serangan cyber itu sendiri. Opini saya tidak setuju dengan cara komunikasi BSI di awal krisis. Dalam perbankan, kepercayaan adalah aset nomor satu. Jika saya
menjadi risk manager di sana, saya akan merekomendasikan 3 hal. Yang pertama itu transparansi, yaitu kita harus mengakui bahwa adanya gangguan keamanan sejak awal agar nasabah itu tidak berspekulasi liar. Yang kedua yaitu memperkuat disaster recovery plan. Sistem backup harus mampu mengambil alih operasional dalam hitungan jam, bukan hitungan hari jika terjadi masalah. Terus yang ketiga yaitu memperkuat budaya sadar risiko, di mana keamanan cyber harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekedar biaya pelengkap saja. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.